ulang-ulang. Ki rokok wayang sedina rong bungkus berarti sebulan, nanti patang itu seulawi sebulan berokok ke. Ada gugup pentekan isor burung tak-tok. Kue paling murah rokok wayang sebulan nanti 400.000 Pak. Tapi putrane ngaji nang TPK nang madrasah sebulan kon bayar 20.000 nunggake 6 bulan. Pantesan Ustaz Sudono sarung siji-sijine sampai ngepir. Ngelinting mentel-mentel ke speaker motor. Nanti langka duit gue tuku sarung. Ya Allah ya Karim. Maka Bu, bocah ngaji karo orang ngaji gue beda. Dari akhlaknya tertata bocah ngaji keruagan. Maka maring masjid minimal nang omah maca Quran gawe seneng hati de wong tua diomongi manut orang bantah. Ki bocah kebiasa ngaji. Tapi bocah orang ngaji keruatan pamitane dolan nyekele algitar. Jagonge nang ngebruk nyanyi-nyanyi karo ndelengi wong liwat dibijini. Nasi liwat ayo ge. 85. Anak silat maning lagi kisut. 45. Anak silat maning ibu-ibu wonge lemu. Dume bokonge lambean malah ditalili loh. Allah. Bokong liwat ditalili. Bocah ngaji karo orang ngaji jelas beda. Maka hari ini panitia ngajak masyarakat, ayo nitipin anak kita tenggene masjid, tenggene TPK, tenggene madrasah, tenggene pesantren. Tanggung jawab orang tua soalnya. Kata Umar bin Khattab, ketika orang tua ingin memiliki anak yang birrul walidaini, anak sing bisa bagusi wong tua, ya wong tua yang dingin sing bagusi karo anak. Pertama, kata Umar bin Khattab, orang tua wajib ngasih nama yang baik terhadap anak-anaknya. Di dalam kitab Adhkarun Nawawi dijelaskan, innakum tuta'una yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Contoh, Sartini binti Sartono. Sartono. Alhamdulillah. Besok nama Anda, nama bapak-bapak sekalian, niku nggak mungkin ketinggalan karena bin-binti niku melekat kepada anak-anaknya. Akan dipanggil sesuai nama bapaknya. Bahkan dalam salah satu kitab dijelaskan, nginjang, Bu, kita bangkit dari liang kubur, di jidat kita, kening kita akan muncul nama bapak kita. Maka amat sangat fatal ketika ada seorang anak gadis, hamil di luar nikah. Ternyata lahir anake wadon, ngesuk kok anake wadon dadi perawan pan bojo nikah. Bapak biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah untuk anaknya. Walaupun mamane wis dinikah, tapi karena si bocah lahir di hubungan dari luar nikah, maka tetap bapak biologisnya boten saged wali dados wali ketika anaknya wadon nikah. Terus keprimen panikah paling nganggo wali hakim. Kena bener. Tapi nek tetep maksa-maksa, bapak nek tetep dadi wali kanggo anaknya wadon, padahal anaknya lahir di luar nikah, maka justru anaknya wadon gone rumah tangganan isine dadi madorot terus. Keluarganya isine dadi dosa terus keluarga anaknya wadon. Kan malah melas. Maka pakainya wali hakim. Kenang dunia wis repotnya kayak gue Pak. Nah alam kubur bagi anak yang dari hasil luar nikah, ternyata kelak di akhirat tidak akan muncul nama bapak tenggene jidat kening yang meri. Lagi kita yang anak
metune sah menurut agama dan pemerintah. Udah punya nama bapak di jidat kita saja kadang masih bingung untuk mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Tapi amat sangat fatal ketika anak gadis yang hamil di luar nikah, ketika anaknya lahir, besok pun bangkit dari liang kubur, tidak akan muncul nama bapaknya. Kan repot Bapak Ibu. Maka inilah kenapa kula panjenengan sedaya dititipi pesan nama panitia. Jaga anak lanang, jaga anak wadon, ki pada berat Bu. Pada angele, duwe anak wadon mbok dirusak bocah lanang, duwe bocah lanang mbok nganti merusak anake wong. Kan sama-sama beratnya tanggung jawab. Sampai-sampai memberi nama yang baik pun tanggung jawab wong tua. Maka fa'ahsinu asma'akum, perindahlah nama anak-anak kita. Terus ternyata nama pun membawa karakter, membentuk sifat. Maka menurut Kanjeng Nabi, nama yang terbaik itu diambil dari sifat-sifatnya Nabi. Sidik, amanah, khatonah, sapi turutet. Ataupun mau ngambil dari ayat Quran, sah-sah saja. Tapi ketika mundur dari Al-Quran, harus bertanya sama Pak Kiai, maknanya apa, artinya apa. Karena menurut Azkarun Nawawi, ada nama yang sangat dibenci oleh Kanjeng Nabi plus dibenci oleh Gusti Allah. Salah satunya Malikal Mulki, Raja ning raja. Gak pantas seorang hamba namanya Malikal Mulki. Tapi pernah kejadian, kakak kelas kami di Aliyah dulu ada yang namanya Malikal Mulki. Bocah meriang baik. Inisiatif guru kami datang ke rumahnya Bapak Ibu ini Malikal Mulki. Kemudian orang tuanya alhamdulillah dikasih penjelasan bijaksana mau menerima. Langsung tercapil. Urus akte 2 bulan lebih, barang namanya diganti alhamdulillah. Orang meriangan maning. Jadi kalau ngambil dari ayat Quran untuk nama anak boleh, tapi takon karo Pak Kiai demi mundut saking Al-Quran, anaknya diarani syaitoni rojim, setan terkutuk. Nemen ya Allah, jajal ge bocah syaitoni rojim esuk gedene dadi mubalih kondang. Acara yang keempat adalah Mu'aidah Hasanah yang disampaikan oleh Akhinal Kiram Al-Ustaz Syaitoni Rojim. Ustaz itu munggah panggung jamaah bubar. Musim ceramah setan. Ngambil dari Quran silakan, dari nandom, dari syair, dari kitab boleh. Tapi tangat karo Pak Kiai jangan sampai kebablasan. Nih. Siti kan nama yang indah. Tapi Dumeh Siti terlalu nama pasaran. Jarene nama kuno ketinggalan zaman. Akhirnya zaman sekarang nama anak yang ditiru nama-nama orang luar negeri, tapi ditakoni artinya orang ngerti. Anak bocah namanya Silsilia Priscilia Sansil Deterjen. Blubuk bocah ngumpruk membusa. Wong Silsilia Sansil Deterjen. Anak maning zaman seniki bocah lahir namanya disesuaikan dengan waktu keadaan lahir. Anak bocah arane Tatang Guntur Badai Halilintar. Dume lahir pas ngepasu dan badai. Tujuannya orang ketambahan angin puting beliung karo tornado. Ya Allah ya Rahman. Anak maning zaman seniki nama anak singkatan dari perpaduan nama ayah sama nama ibunya. Apa boleh? Boleh. Sah kalau disingkat jadi maknanya bagus. Contoh ya, mamane Aminah, bapane Sarmin, anaknya dadi Amin. Ora apa-apa, kan disingkat jadi maknanya apik. Amin. Aku ora urusan Sarmine wong Sukabumi, wang. Ini contoh. Nek disingkat jadi apik ora apa-apa. Contoh maning, bapane Dedi, mamane Novi, anaknya dadi Devi. Berarti ngambil dari bahasa Sanskerta Devi, ya Dewi wong wadon sing apik. Ya wis lah, ora apa-apa, wis kadung terlanjur.
Tapi kan melas kalau bapaknya Basuki, mamake Kokong, anaknya Baskom. Basuki artinya bagus, Kokong komariah bulan, tapi kan disingkat jadi Baskom. Melas maning mamane Rani, bapane Tatang, kan anaknya jadi Rantang. Ya pas langgar besanan kalau Baskom, anaknya jadi Panci kalau wajah. Maka inilah kalau di pondok alumni pesantren biasanya kalau udah pada rumah tangganan itu kalau punya anak langsung sowan dalam pondok. Kiai, anak saya alhamdulillah kemarin lahir waras selamat sehat. Kita njaluk ijazah nyon tabarukan ala barokah, anake kula diberkahi nama nggih Pak Kiai. Biasanya begitu kalau anak pesantren. Pak Kiai ngasih satu kata, nanti tiang sepuh maringi satu kata, terus eyang kakunge mbae juga ngasih satu kata. Jadi 3 kata. Maka nama anak boleh ambil dari bahasa Sanskerta juga boleh, asal ngemu makna yang bagus dan orang tua kudu tirakat riadoh dingin. Soalnya wingi anak mobil nyalip mobile kula, jadi anak wong numpak mobil nyalip mobile kula, kita camburine tulisannya lanange jagat. Ya Allah. Memang bukan nama seseorang, tapi itu nama kesombongan. Kayak Malikal Mulki, nggih, maaf. Malikal Mulki itu hanya nama untuk Tuhan saja, untuk Allah. Seorang hamba nggak pantas namanya Malikal Mulki, kurang etis, nggak sepantasnya. Lanangi jagat, kan artinya sing lanangi wong wadon sengalang jagat raya. Ya Allah, rasa-rasanya kayak dewek ketok sing duwe kunci. Kunci esinam reme pakem murbau tesi kenceng kunci. Sampai memberi nama anak niku kewajiban orang tua terhadap anak. Maka kata Umar bin Khattab yang kedua, orang tua punya kewajiban wajib ngasih rezeki ingkang halal, ingkang thayyib untuk membentuk anak yang birrul walidaini. Apa sih birrul walidaini niku? Anak sing bisa bagusi wong tua, bisa mendem jero, junjung dhuwur karo wong tua. Maka dulu ada salah satu kisah Uwais Al-Qarni, jenengan insyaallah pun paham ceritanya, tapi niki ceritanya unik. Uwais Al-Qarni niki seorang anak yang ditinggal oleh bapaknya sedo, dan beliau hidup sebatang kara namung sareng karo mamane. Ning mamane keadaane lumpuh. Tapi Uwais Al-Qarni niku pemuda dari kota Yaman yang ternyata masya Allah ahli ibadah. Cuma Uwais Al-Qarni niki saking ke alit cilik niku diparingi ujian sakit, namanya sakit kulit, penyakit kulit sopak namanya. Sopak niku apa ya cara gini ya? Sanes. Sopak niku maaf ya, lahir niku keadaane kulitnya ireng, tapi lama-lama pigmen kulitnya warnanya jadi kayak bule niku loh bu. Caranya apa ya? Dalam corobun. Adik nemen ya bahasanya corobun. Cara bahasa nasionalnya sopak, penyakit sopak. Jadi kulitnya aslinya maaf nggih, lahir niku normal, kulitnya ireng. Jadi wong ireng dia pada salah paham. Justru wong kulit dasar ireng kayak kita sawo madang niki justru orang gampang kena penyakit kulit kanker. Kanker kulit kanker. Iya betul loh, saya itu. Kenapa kok kita, maaf ya, kita kulit ireng kan orang mesen karo Gusti Allah. Nek bisa mesen orang jaluk kayak mumpuni cilik gerem merongos. Kepine ya kayak kaji iis lah, kayak gue kan irungnya bangir, janggutnya bangir, ripatnya belalak, kulitnya putih. Tapi kan orang bisa mesen bu, iya kan?
Karena memang cerita awal begini, saya dikasih tirso sama guru kami. Kenapa orang Asia kulitnya hitam? Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu istrinya 4. Yang pertama namanya Siti Saroh, istri kedua namanya Siti Hajar, istri ketiga namanya Konturo. Siapa? Untuk Konturo, ngaji malah Konturo. Konturo. Istri ketiganya Nabi Ibrahim namanya Konturo. Memang agak kurang familiar, tapi niki 4 istri Nabi. Yang ketiga namanya Konturo, yang keempat namanya Hajjun. Dari keempat istri Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai 11 orang anak. Dan ternyata di istri keempat yang namanya Hajjun itulah lahir keturunan kita orang-orang Asia. Memang dari kulitnya yang hitam. Tapi kalau Siti Hajar kan dari suku Afrika, memang kulitnya hitam, lebih hitam ketimbang Hajjun. Tapi muncullah kita dari keluarga Asia Tenggara kulitnya ireng-ireng begini. Jadi memang gak mesen, udah dari sesepuh leluhur kita, gak bisa mesen lagi. Dan ketika Uwais Al-Qarni lahir, awal mulanya kulitnya waras normal, Bu. Tapi ternyata karena kekuatan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni dikasih ujian penyakit sopak alias corob. Sekujur tubuhnya. Sehingga pada suatu ketika Uwais Al-Qarni ini diparingi ujian. Punya jimat barang siji di rumah, siapa itu? Ibunya. Ibunya itu getun banget, rasanya jane yang melas. Anaknya lanang siji-sijine wis beranjak bujang, durung maring mulai berpenyakit corob, Pak. Tapi akhirnya suatu ketika karena ahli ibadah, sang ibu ngucap, anak lanang nek cara Cilacap mudah ngele, cara gene siapa? Nang tong siapa? Cung nang cung tong ora cong. Cara bahasa kene ibune Uwais Al-Qarni bilang cong. Oh ya, cung nang nene mama pan ngomong. Nggih sendika dawuh pan ngendikan apa, Mak? Kayak ge nang cung. Mama ge kan keadaannya lumpuh, ora bisa melaku. Tapi mama kok rasanya kepingin nemen ya bisa mangkat kaji. Tapi Uwais Al-Qarni ngejawab, Mak, Yaman mari Mekah Madinah. Kowe aduh, Mak, kepingin carane. Ya ora apa-apa sih, aku pun sekedar ngomong. Kuatire mama ge wis arepan tua, mbok nganti durung bisa Mekah Madinah nglakoni kaji. Aku ndek cita-cita kepingin nemen nang anak lanang diajak bisa lunga kaji. Mari mana Mekah Madinah, cung. Akhirnya kepikiran gue Uwais Al-Qarni, sewengi bet ora bisa turu, Pak. Kepikiran mamane jimat barang siji di rumah mung hanya hartane Uwais Al-Qarni gue mamane. Kepingin nemen mangkat kaji, bingung Uwais Al-Qarni. Akhirnya Uwais Al-Qarni ki duwe ide, dheweke terus tuku sapi cilik arane Pedhet. Bareng tuku Pedhet, uniknya saben isuk Uwais Al-Qarni niki ngebopong gendong gue Pedhet digawa maring tengah gunung, digawa maring puncrit digendong, Bu. Sampai-sampai tetangga terperombatin, ya Allah, melas relok nemen ya Uwais Al-Qarni. Coro beurung mari malah gari gemblung. Edan mana tuku sapi malah dina-dina digendong. Nanti tanggane ngomong, kayak kon melakukan sikile papat. Ngapa ora kon laku, Uwais? Tanggane ngomong, kayak aku duwe niat apik, ana tujuan. Diceritakna tanggane ora pada percaya. Akhirnya tetep sapine diumbar, aring gunung ya digendong, bali sekang gunung, mudun gunung ya sapine digendong. Dinang gendong sapi pak nanti bulung bulan. Barang wis bulung bulan gendongi sapi, naik gunung gendong sapi, turun gunung yang gendong sapi. Masya Allah, terbentuklah badannya Uwais Al-Qarni
sispek pating plekentung lengane. Wetenge kaya roti sobek, Pak. Sispek kekar banget awake. Karena dina-dina gendongi anak sapi arane pedet, nganti pedete bujang. Esi digendongi banang Uwais Al-Qarni. Ternyata maksudnya setelah 8 bulan ini badannya Uwais Al-Qarni sudah terbentuk kekar adalah dalam rangka supaya mampu kuat gendong mamane ngelakoni ibadah haji sekang Yaman di kamari Mekah Madinah. Digendong saking bektine Uwais Al-Qarni karo mamane. Digendong sekang Yaman sampai berpuluh-puluh kilometer jauhnya jarak Yaman sampai ke kota Mekah Madinah. Digendong mamane nglakoni haji. Selama nglakoni ibadah haji tetap digendong mamane. Pas ketika nglakoni tawaf tenggene Ka'bah nembelah mamane niku digletak nakon lungguh nang kono mamane kondonga oleh Uwais Al-Qarni. Apa dongane mamane Uwais Al-Qarni? Ibune Uwais Al-Qarni mengucap, ya Allah, paringinilah anake kula sehat panjang umur, mari sekang mriyane. Mung betok. Uwais Al-Qarni krungu terus ngomong, "Mak, wis adu-adu Kang Yaman kegawa mari Mekah kene nang arep Ka'bah mung donga kae betok rugi aku, Mak. Dongake sing sugi bandar dunane sing pirang-pirang. Bene aku nggone gawa sampean ora sia-sia mamane." Apa jawabane ibune Uwais Al-Qarni? Aku wis tua, wis gari nerusna uripku. Wong aku nang kene berarti dongaku wis diijabah. Durung tekan nang Ka'bah dongaku wis keijabah. Maka aku namung donga anakku arane Uwais Al-Qarni diparingi sehat panjang umur, mari sekang mriyane. Barang kondur saking kota Mekah Madinah tuki Yaman mamane tetep digendong. Ternyata tekan omah mamane alhamdulillah mone lumpuh dadi ora lumpuh. Sehat sukune mari meriang lumpuh dan Uwais Al-Qarni pun sing mone awake bek karo penyakit corop ternyata pun mari kaya dene sedia kala kulite waras maning kaya umumnya wong normal. Tapi oleh Gusti Allah Uwais Al-Qarni dilewi gone ndek penyakit coroben sejeleret putih nang kene nang cengel. Jadi dilewi sejeleret. Kenapa dilewi sejeleret? Nikilah yang digendikakan oleh Kanjeng Nabi. Akan datang seorang pemuda yang kena penyakit sopak coroben tapi bektine luar biasa. Maka bisa ditiliki nanggon cengele anak jeleret tanda saking ngarsane Gusti Allah. Nikulah sing arane Uwais Al-Qarni bocah sing bektine luar biasa karo mamane. Ning Uwais Al-Qarni pun paham sekalipun mampu gendong mamane sekang Yaman maring kota Mekah Madinah, menurut Uwais Al-Qarni itu belum seberapa nek dibanding kasih sayang wong tua karo anake. Maka simpula masuk ke awal nek wong tua kepingin doni anak sing soleh-soleha, wong tua kudu senang tirakat, wong tua kudu senang puasa. Masalah aku deleng wong lanang-lanang nang desa Bondan ireng-ireng kabeh kulite langka sing putih. Tenang, sesuk nang akhirat ireng kulite wong lanang bapak-bapak nang Bondan ngesuk kanggo seksi. Inilah tirakate wong tua, wong gedekna anak golek rezeki nungsang jempali tirak kanggo sikil kanggo srame mek keratus keringet panting tulang setengah mati. Kulit ireng jenengan muga-muga nyelamet nan jenengan biar rezeki sing bersih halal barokah. Haji Muhaimin batin aku kurang ireng keprimen ya. Ki orang masuk dongane mumpuni. Ada bagiannya masing-masing Haji Muhaimin. Nangge kaji sarane dadi pejabat kan gajian digaji masyarakat. Beda karo tukang macul. Tukang macul uli duit malah bayar pajak gue bayari pejabat. Jadi maaf ya, kalau Kaji Muhaimin, Kaji Isri, maaf nih, malah justru wakilnya kita. Wakil kan sebawahnya kita ya Bu ya. Ya nggak apa-apa, kan serba mewakili. Jenengan orang duwe arane mobil Fortuner diwakili kalau Kaji Muhaimin. Kumain jenengan langkah asene. Berarti
Apa wis dikaji, wis diwakili nang kajis. Yang katanya wakil kan. Jenengan belum pernah ke kantor DPR Indramayu? Belum pernah diwakili nang kaji Muhaimin karo kajis kan. Memang begitu adanya, Pak. Maka walaupun Anda tukang matun, tukang tandur anak, tukang tandur nang kene. Tukang matun anak aja cilik hati, tukang tandur, pedagang, bakul cilok, bakul pentol, tukang rongsok, ibaratnya itu bukan pekerjaan niska. Saya ulang sepindah maning. Muniku petani, pedagang, kuli bangunan, tukang rongsok, ibaratnya itu bukan pekerjaan niska. Yang disebut niska, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat. Unang biarane niska. Bangga kita jadi tukang macul, bangga kita jadi tukang tandur. Kenapa bangga? Bangga bisa berdiri di kaki sendiri. Kalau hutanam kepanasan nenek ke 100 karat bating terus ngawati rezeki bersih yang Allah ridhoi. Nembeana DPR iri karo tukang macul. Nang desa Bondan tok. Haji Muhaimin batin kepengin macul maning dia rasanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kita wong tua kudu senang tirakat. Panas-panasan nang tengah sarang tirakat seorang wong tua karo anake, Bu. Seorang ibu rumah tangga apa maning jenengan memang ibu-ibu nang Bondan, orang macul, orang nang sawah. Tapi aku ndeleng wong wadone mloes-mloes lambene abang-abang, skincarean kabeh. Tapi arane seorang ibu rumah tangga adalah makhluk Tuhan yang sibuknya ngungkuli presiden, cerdasnya ngungkuli insinyur. Bayangkan seorang ibu rumah tangga yang dari pagi nanti pagi maning, tina-tina isinya pegawaian. Tok apa baik? Lawi mantep tok ulang. Ibu rumah tangga dari subuh ke subuh maning isinya tina-tina pegawaian. Aja gugupan tekan serdron katok. Seorang ibu rumah tangga bu setahun anaknya papa. Kucing apa marmut. Sing gede dikira nang geger, sing cilik dikira nang ngarep karo ngempeng. Bisa sikile karo ngepel lantai, gasru. Tangane karo ngajang-ngajang bawang. Ya Allah, arane wong wadon, Pak. Kami lebar subuh. Gundulang bocah ngedusi bocah dekat-dekat rumah apa nih bocah anak diantar maring sekolah bareng kesasanya bengi kon melumah. Pria doy Ramadan, tirakat Ramadan. Bayangkan kami lebar subuh, anak wis diantar maring sekolah, balikan sekolah ibu nganter bocah nang rumah. Ya dikat-dikat ngepel nyapu, jemur pakaian nyuci, nanti masak duhur nembe rampung. Nanti pekarangan dibersih. Duhur nembe rampung lebar salat duhur koyo lula. Istirahat wae turunan suami pulang dari kantor Kuala Lumpur. Bapak nih beli sekang kantor Kuala Lumpur, buka pintu orang dibuka nanang si wadon kadang jengkel. Bapak nih mancing hari ngomong rumah mana lagi turunan. Bapak nih ngucap wong wadon digolekna duit isine turunan ngelebabro kayak kebot terus. Ucapnya begitu. Orang ngerti kawit subuh maning tina-tina pegawaian. Maka menurut seorang ibu disilet orang kerasa lara. Babaran nanti ping rolas anaknya jadi wong kabeh langkas jadi cempek. Loh, babaran kantarane nyala, Bu. Menurut seorang ibu, babaran pun gak kerasa sakit. Karena menurut seorang ibu yang paling sakit adalah ketika dibentak nang anaknya, disentak nang bojone. Hati nelangsane kayak dinar kiamat. Langit arep runtuh gondok-gondok sekelapa gedenan telak kene. Ibu rungokna. Ora usah milu iku campur. Milu bayar yo ora. Rungokna. Ngene
sendean nang salan karo ngomong wong lanang ngrungokan. Apa sih nyepengmik jenengan sing repot. Wong lanang kok ngrungokin. Ora ngali dipentalis ngrungokna kawit mau ya sarti mah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa seorang ibu disentak nang anaknya nelangsa? Bayangkan bu, setarane nyawa ngebabarna bocah. Semuanya jadi seorang ibu rumah tangga berusaha jadi wong wadon solehah, digentak nang anaknya mau sekedar gara-gara kon tuku lombok. Nak, mana ada warung tuku lombok? Bocah ngejawab nomor peka, maning. Mau tuku kemari saya tuku lombok. Nek peka ada di sisi, kilit peka. Bocah ngomong kayak gue bu, ibu yang ngejawab ya Allah. Anak modelnya kayak gini ya. Orang mikir awakmu no, jangan bulan 10 dina, hati pendusul nang jerawat tengah. Apa mana pas lagi meteng kowe ya Allah. Ngitam delok macam-macam. Musim rambutan orang delok rambutan. Tanah wengi delok kelapa nom. Isuk-isuk jajane pentol. Barang lahir modelnya kayak kowe ya Allah. Orang rumang sani kowe pas sakiti weteng jerawat kene ya Allah. Apa maning bulan itu atur miring ora kepenak, melumah pegak kemurah ora dadi. Lager meteng turu karo kemurah, kasur kudu dibolongin dingin. Apa maning lagi babar ngetok nak kowe, taruhane nyawa malah bapakmu mung takon wis metu apa durung. Mungkin ning gone ngeden sekuat tenaga bareng metu lahir kaya kowe. Lahir angel kowe kasih kegeden. Mulane disilet ora kerasa lara, babaran pun ora kerasa lara. Si paling sakit niku nek sentak nang anake, langsung nemen. Maka yakinlah bu, bocah ngaji orang mungkin wani nyentak karo wong tua. Karena bocah ngaji apa maning santri nang pondok, sebelum ngaji ilmu sudah ngaji adab terlebih dahulu. Niki tujuan wong tua ngedidik anak nitip nang pondok. Orang kudu pinter, tapi kau ngerti adab. Mulane banyak pondok pesantren salaf. Salaf niku pondok yang masih betul-betul mendalami kitab. Maaf nggih, bukan kalau misah-misahkan atau membandingkan pondok modern. Anak satawonge wong tua ora kepingin berwarna ke seneng. Kepingin ya anak sing kepenak. Tapi kan nang pondok zaman seni kalau modern malah pada ngelondri. Nah, non sewu. Alasannya wong tua, mina dilondri kenabain supaya sekolah ya mampu, gue ngaji ya pinter, bener mikirin ngubai caget. Ngomongin, iku melatih kemandirian bu. Sampai-sampai anak orang diwai duit kakean, niku ben mampu memanage ngatur keuangannya sendiri di pesantren. Niku kan melatih kemandirian. Tapi zaman seniki jari denis modern, KB pondok serba modern. Ya maaf anak baju pada laundry, mama misalnya cateringnya khusus dewek. Niki lasing akhirnya banyak pondok pesantren justru tidak menciptakan anak yang punya adab baik. Akhirnya malah gampang malah wong tua aku sugi iki. Padahal asli nang pondok sugi ora sugi wong tane bisa meratakan. Di pondok pesantren Batu Congol, di sana masih menjaga kealamian pesantren. Bocah-bocah gadis nangkana perawan cah santri diperintah nang bunyai maring pasar. Tesi orang nganggo sandal, Pak. Sebutan nganggo sandal gak pakai alas kaki, memblebetan sarung tok niku. Sarungan nganggo baju, lajeng jilbaban nganggo dompet tuh bawang mau diselempang natok. Jadi orang nganggo sandal, Pak. Padahal niku gili dalane aspalan. Bayangkan orang nganggo sandal melaku nanggili aspal bocah perawan pak. Sepisan orang isin. Yang kedua melatih kemandirian, ngerti rekasane wong golek duit. Maka sinang pesantren biasanya bocah prihatin, ngerti rekasane wong golek ilmu. Sing akhirnya bocah metukan pesantren dari alumni mamang bocah santri arane wong tua
kaget bareng anak balika pesantren malah isine gudiken salak batang korengan alias decataken. Ana tuh ya cara gini ya. Decangkrangan, decataken nanti nyenyen sikile bu ya Allah. Kemarin jadi viral nang media sosial gara-gara ada orang tua yang ketika anaknya mondok di pesantren memang nun sewu salah badan iku gudigen bu. Tapi akhirnya orang tuanya ngucap, bukan maksud kami orang tua nggak mendengar keluh kesahmu, bukan maksud kami wong tua lagi ngajar ben anak niku ngerti prihatin, tidak. Tapi kami tetap maringi obat, maringi perhatian, tapi dengan cara si anak kon nyicipi nang pesantren sega-sebaki digrumut bocah rolas kan kayak bebek bu, kayak bebek pak. Tapi ngerti porsi wetenge masing-masing. Aku mangane sepira supaya kancaku ya juga kebagian kan ngatur porsi makan. Iki sing arane mau dadi gedang pada hutan. Makan jenengan ora usah percaya karo wong maaf dadi pemimpin pejabat kok urung nyicipi prihatin dingin kayak wong rekasa maaf ya. Omongannya ora perlu mawi dipercaya. Harus kudu nyicipi prihatin dingin. Kudu nyicipi rekasan dingin nembe mampu bisa menyuarakan aspirasi wong cilik. Niku ngaten Bapak Ibu. Sing kula maksud anak kita nang pondok, anak kita nang pesantren adalah dilatih menjadi wong sing prihatin, ngerti perjuangan, ngerti rekasa supaya ketika ngesuk dadi wong gede orang mungkin nyalahi aturan dan tidak mungkin menyimpang dari pondasi Islam karena ngerti dasar dan ngerti prihatin. Maka tepuk tangan dulu buat panitia kita Masjid Nurul Huda, luar biasa. Hari ini mengadakan pengajian hanya minta tolong anak-anak kita diajarkan untuk cinta Al-Quran. Negis ngerti cinta Al-Quran, maka hidupnya pun dengan Al-Quran, uripnya pakai Al-Quran, itu namanya insan Al-Qurani. Tidak hanya sekedar dibaca di lisan, tapi insan Al-Qurani di luar ngaji akhlaknya tetap jadi bocah santri. Maka alhamdulillah hari ini telah terlaksana pengajian kita bersama Jamaah Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan rencana-rencana panitia semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, diberikan manfaat barokah, diberikan soleh-solehah, keluarga ikan ahlul ibadah, keluarga ikan ahlul jannah, pungkasan Yusuf bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan mulai, maka suaminya nikah lagi. Saya harap nunggu 2-3 menit dong. Dengan pertama syaratnya jaga barang bawaan Anda masing-masing. Walaupun dompetnya nggak ada isi duit ataupun barang berharga, tetap jaga diri masing-masing, jaga anak panjenengan supaya boten ketriwal alias boten hilang, boten hilang. Dan gelang-gelang apapun boten usah mawi ditonjol-tonjolkan supaya saling menjaga keamanan. Ngaten nggih? Yang kedua saya hanya minta 2-3 menit saja supaya pengajian hari ini dipimpin doa oleh Bapak Kiai ataupun Romo Kiai kita sesepuh kita. Karena saya belum mampu untuk memimpin doa. Yang pertama saya masih santri, yang kedua saya tiang istri. Justru kami tabarukan ngalah barokah dengan para masyayikh. Yang pertama terima kasih dari Pak Camat atau yang mewakili dari Forkom Pinca. Terima kasih Pak Kapolsek tadi yang mewakili Matur Bandung sangat. Terima kasih Bapak DPR, Bapak Haji Muhaimin, Ibu Hajah Iis. Terima kasih Bapakku dari Sukagumiwang dan keluarga besar Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama di Ranting Bondan Matur sama Suwun. Mudah-mudahan setelah doa panjang tidak ada halangan suatu apa bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Saya harap masih duduk dulu dengan tertib. Mari kita hikmat mengaminkan dari dipimpin oleh Bapak Kiai Sumangga. Dari saya terima kasih keluarga besar Jamaah Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan kapan waktu bisa ketemu lagi di lain majelis. Kanti tambahin sehat barokah Allahumma. Segala panggilan panpunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya itu mohon bimbingan nubi, mohon didikan. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Mumpuni yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua.